Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lala an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. Pertama yang paling utama sekali, bila kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di muka bumi Allah ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, salawat berata salam tetap dicurahkan buat Nabi kita yang ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, NIM 17.18195. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang problematika kompensasi subjek dakwah, media dakwah, dan dana dakwah. Kalau kita berbicara masalah problematika, berarti kita membicarakan tentang permasalahan yang belum selesai hingga saat ini. Untuk itu malah kita bahas. Yang pertama adalah problematika kompensasi subjek dakwah. Yang disebut dengan subjek dakwah itu sendiri ialah dai. Dai ini adalah seorang pendakwah yang menyampaikan tausiah atau ceramah tentang agama Islam kepada yang mendengar ceramah atau tausiah. Bisa disebut dengan ma'du atau objek dakwah. Dan apa problematika atau permasalahan yang muncul pada saat ini? Seperti yang kita ketahui bahwa tapi kebanyakan dai-dai yang saat ini tidak mencontohkan hal-hal yang tidak baik. Contohnya saja, banyak pemahaman-pemahaman yang berbeda. Namun perbedaan itu hendaknya kita bisa menerimanya. Contohnya, ada orang yang membaca Yasin itu ada yang pemahamannya bid'ah dan ada juga yang membolehkan. Ini adalah suatu hal yang wajar. Namun ada pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengadu domba antara pemahaman si A dengan yang si B. Ini akan memunculkan perpecah belahan. Untuk itu hendaknya dai ini mempersatukan perbedaan itu, bukan membela secara sepihak atau individual kepentingan dia sendiri. Perlu lapang dada, hendaknya menerima perbedaan itu sehingga akan menimbulkan atau akan menciptakan hal-hal kedamaian. Itu yang hendaknya dilakukan oleh seorang dai. Dan yang kedua adalah problematika media dakwah. Media dakwah pada zaman ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena zaman yang semakin maju membuat teknologi semakin canggih. Karena itu memudahkan bagi umat Islam mencari tausiah atau ceramah-ceramah dari ustadz sesuai dengan kebutuhannya. Tapi perlu kita sadari atau perlu kita perhatikan adalah dengan kemudahan teknologi ini, namun banyak kali
kelemahan-kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalkan ada seorang ustadz yang berceramah dan divideokan oleh seorang video, maksudnya seorang yang memvideokan itu menguploadnya ke media sosial atau ke platform media sosial. Namun ada seorang oknum yang tidak bertanggung jawab memotong atau meng-cut video tersebut sehingga men-share atau membagikan video tersebut kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Ini akan memunculkan suatu perdebatan atau suatu perpecah belahan, saling mencaci maki, saling merendahkan. Ini akan membuat agama Islam akan terpecah belah. Inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa media sosial atau media dakwah harusnya kita mempergunakannya dengan baik, mempergunakan dengan ketentuan yang berlaku. Itulah yang harus kita perhatikan dengan adanya media. Yang ketiga dan yang terakhir itu adalah problematika dana dakwah. Dana dalam dakwah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam syiar agama Islam. Bagaimana dengan kegiatan dakwah akan berjalan lancar jika pendanaannya kurang? Karena kegiatan dakwah Islam hukumnya wajib setiap umat Islam. Namun pada realitanya masih banyak ormas-ormas Islam yang membutuhkan biaya untuk dakwah meskipun dana dakwah tidak bersumber dari pemerintah. Lain hal di Malaysia, semua kegiatan yang berbau keagamaan itu dibiayakan oleh pemerintahnya. Sebaiknya memang setiap umat Islam itu memiliki pendanaan secara mandiri, tetapi pemerintah harus ikut memberikan jalan agar ekonomi umat Islam semakin kuat. Itulah problematika yang perlu kita perhatikan, bahwasanya dengan adanya kemudahan kita harus tetap berhati-hati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksami Faiza Alia NIM 1718200 akan menjelaskan tentang materi kristenisasi. Belakangan ini, toleransi beragama di Indonesia sedang diuji terutama di kelompok Muslim garis keras dan Kristen Neo-Pentakosta yang sedang bersaing. Pihak Muslim menggunakan kristenisasi, sebuah istilah untuk dipakai untuk upaya Kristen memurtadkan kaum Islam, maupun kecemasan menguatnya pengaruh Kristen di Indonesia sebagai mobilisasi massa dan main hakim sendiri. Ketegangan disebabkan oleh bentrokan antar dua fondalisme. Contohnya di Bekasi sejak tahun 2008 mengenai pembangunan gereja, tuduhan adanya upaya baptis massal serta penghakiman terhadap Islam telah memicu terjadinya kasus kekerasan. Meningkatnya ketegangan agama di Indonesia karena beberapa penyebab, yaitu kegagalan pemerintah untuk secara efektif memecah atau menindak hasutan dan intimidasi terhadap pemeluk agama minoritas, tumbuhnya organisasi-organisasi Islam yang suka main hakim sendiri, dan koalisi di antara mereka yang kini jadi ancaman bagi ketertiban umum, kegiatan penginjalan yang agresif di daerah Muslim, delegasi kekuasaan ke pejabat daerah lewat desentralisasi, bahkan mengenai masalah keagamaan yang seharusnya tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Keengganan untuk menindak aktivis hate speech atau ungkapan kebencian disebabkan kebingungan menentukan tuduhan terhadap kebebasan berekspresi yang sah, kurangnya upaya yang serius untuk memajukan toleransi dan nilai-nilai keagamaan. Isu kristenisasi mungkin bisa membuat kelompok agama yang sebelumnya berjuang tanpa kekerasan menjadi bekerja sama dengan aktivis yang violent hingga beberapa waktu lalu.
Pertahanan kaum Salafi jihadis terhadap agenda yang lebih terlihat internasionalis membuat mereka menjauhi aktivitas anti permutatan. Tetapi hilangnya motivasi domestik untuk merekrut anggota-anggota baru, jaringan teroris di Indonesia semakin lemah dan pecah belah. Namun eksploitasi sistematis terhadap kekuatan menguatnya pengaruh Kristen mungkin dapat dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk merekrut orang-orang baru. Demikian materi tentang kristenisasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Ratnasari, NIM 1718197. Kali ini saya akan membahas mengenai solusi dakwah untuk masa kini dan nanti. Solusi dakwah untuk masa kini. Yang pertama, kita harus memperhatikan media, subjek, objek, dan dana dakwah yang kita miliki. Pertama, untuk medianya. Media apakah yang kita pakai? Jika kita menggunakan media sosial, maka kita harus paham betul bagaimana menganalisa suatu postingan yang kita akan post. Kemudian, untuk subjek objeknya, kita harus paham betul tema apa yang sesuai dengan subjek dan objek tersebut, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman nantinya. Nah, yang ketiga itu mengenai dana dakwah. Dakwah bisa disampaikan tidak hanya dengan lisan saja, bisa menggunakan tulisan, bisa diupload di media-media sosial seperti itu. Oke, di sini saya akan menyimpulkan 2 poin penting. Yang pertama mengenai subjek dakwah, media dakwah, dan dana dakwah. Subjek dakwah ini yaitu dai atau penceramah, di mana dai atau penceramah sekarang lebih mementingkan pemahaman mereka sendiri. Contohnya, mereka lebih mudah membid'ahkan sesuatu tanpa memikirkan efek selanjutnya. Kemudian untuk media dakwah, di mana sekarang sosial media menjadi tempat untuk hujat menghujat, malah bukan menjadi tempat bertukar informasi yang bermanfaat. Kemudian untuk dana dakwah, karena kurangnya support dari pemerintah, dan harusnya pemerintah itu ikut andil dalam ormas-ormas tersebut. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, kristenisasi. Sudah kita ketahui belakangan ini atau beberapa tahun yang lalu, Indonesia memang memiliki ketegangan ketegangan dalam masalah agama yang cukup tinggi, atau yang semakin hari semakin tinggi. Itu karena banyak sekali penyebabnya. Contoh kecilnya yaitu karena banyaknya bermunculnya ormas-ormas baru yang mereka belum memiliki tujuan yang pasti, atau tujuannya yang kurang bermanfaat untuk Indonesia sendiri. Kemudian banyaknya banyaknya hal-hal yang mengadu dombakan umat-umat yang berbeda agama tersebut. Kemudian karena kurangnya support dari pemerintah dalam menyelesaikan ini, sehingga kasus di Indonesia semakin hari semakin tinggi, seperti itu. Padahal kita tahu bahwa toleransi itu sangat penting, namun di Indonesia sendiri toleransi masih cukup rendah, apalagi dalam hal agama atau beragama seperti itu. Kemudian kesimpulan yang bisa saya ambil, sebaiknya kita sebagai manusia atau umat yang beragama, kita tidak memandang agama apa, kita semua manusia, umat yang beragama, dan semua agama itu pasti baik, mengajarkan hal-hal baik. Sehingga alangkah baiknya, walaupun agama kita berbeda, setidaknya kita tetaplah saudara, kita tetap manusia yang bisa saling mencintai, saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat agama kita. Terima kasih.